Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan mail merge dalam Microsoft Word. Sebenarnya mail merge itu ditujukan adalah salah satu fasilitas dalam Microsoft Word yang digunakan untuk menangani permasalahan surat menyurat seperti surat undangan, surat tagihan, surat promosi, dan yang lainnya yang tujuannya lebih dari satu atau bahkan sampai ratusan atau ribuan. Jadi, mail merge ini dengan satu file master saja kita bisa eh, membuat 1000 undangan ataupun ratusan undangan dengan satu file Word saja. Otomatis kita harus menyiapkan file master, kemudian database untuk data nama-nama yang akan kita undang kalau itu untuk undangan. Kemudian kalau misalnya untuk surat tagihan, berarti kita juga menyiapkan data-data yang terkait dengan surat yang kita manfaatkan dengan pemanfaatan fitur My Merge ini. Kemudian dari modul ini saudara harus menyiapkan master. Sekarang kita kan mempraktekkan di modul itu tentang surat undangan. Jadi kita harus mempersiapkan surat undangan ini, ya. Surat undangan ini kalau di modul ini berupa screenshot atau capture, dan di sini sudah saya sediakan file masternya. Nah, ini seperti ini. Nanti saudara bisa mengetik atau membuatnya berdasarkan yang di modul. Oke, di sini dalam mail merge ini seperti yang di modul juga dan di video referensi lainnya yang sudah disematkan, itu di situ bahwasanya kita menggunakan database untuk mail merge ini ada dua. Yang pertama, database yang kita buat secara manual di Microsoft Word, ataupun nanti bisa saudara buat menggunakan Microsoft Access. Dan tanpa saudara buka Microsoft Access, saudara buka di Microsoft Word ini juga bisa. Dan untuk database kedua, kita akan melingkarnya dengan Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Baik, kita ulas. Saudara harus membuat ini dulu. Jadi, yang akan menjadi data yang banyak itu, yang kita perlukan data yang banyak, yang pertama itu adalah nomor surat. Kemudian, kepada yang terhormat, Bapak, Ibu, orang tua wali dari siapa? Nomor BP-nya yang pertama. Yang kedua, namanya. Yang ketiga, jurusannya dan alamatnya. Berarti di alamatnya mana gitu. Berarti ini berbeda ya, satu orang itu berbeda alamat, satu orang berbeda nomor BP, satu orang berbeda nama, dan juga nomor suratnya juga berbeda. Kemudian yang menjadi data lainnya, nah saya rasa itu aja ya, berarti nomor, kemudian nama, nomor BP, dan jurusan, kemudian alamatnya. Jadi sebenarnya ini sudah saya siapkan database-nya. Tapi kalau saudara ingin memulai untuk membuat database di Mailmatch ini, start Mailmatch, kemudian letter, ya. Kemudian setelah letter, biasanya tampil itu create database baru. Kalau misalnya tidak ada, select recipient ini, ya. Type new list saja, new list. Berarti di sini ada banyak ya.
Nah, untuk supaya saudara tidak bingung pada saat penyematannya nanti, saudara bisa menghapus dulu, ya, edit dulu, custom kolom, edit titel ini ya, atau hapus dulu boleh nih. Berapa tadi datanya, ada nomor BP, nomor surat, nama, jurusan, kemudian alamat, berarti ada 5. Berarti tinggalkan ini 5. Selebihnya saudara hapus boleh. Delete nih. Ya, delete. Tinggalkan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini bisa saudara ganti jadi no surat. No surat. Kemudian ini di rename ya. Rename berarti merubah nama. Nama ini no BP. Ini jurusan, kemudian ini alamat. Oke, setelah selesai, lalu tekan OK. Kemudian akan muncul di sini data tadi ya. Kemudian masukkan berapa data yang saudara butuhkan. Di sini saya contohkan 3 data saja. Saudara bisa membuatnya lebih dari 10 juga boleh ya. Untuk praktis. 001 untuk nama surat, kemudian namanya misal ya, nomor BP 202201 misalnya ya. Jurusannya manajemen, kemudian alamatnya Padang. Oke, untuk 2, saudara untuk peralihan antara data nomor surat ke nama, nomor BP ke jurusan, alamat ke data baru, saudara bisa tekan tombol tab yang ada di keyboard. Oke, 002 lagi untuk nomor surat, kemudian namanya misal ini 202202 misalnya ya. Kemudian akuntansi, jurusannya, alamatnya Padang juga. Nah, untuk 003 namanya 202203. Jurusannya manajemen, alamatnya Batu Sangkar. Oke, kalau sudah selesai mengentrikan data untuk MailMatch, kita klik OK. Kemudian kita simpan di sini nama sesuai dengan keperluan kita. Misalnya nama undangan ya, nama mahasiswa atau terserah saudara aja. Yang penting nyaman dengan nama yang disimpan. Nama yang mahasiswa ya. Oke, sekarang kita kembali ke file masternya. Yang ini file master. Oke, untuk tadi kan ada 3 data yang sudah dientrikan. Jadi kita tidak perlu mengcopy paste master surat ini sebanyak 3. Cukup 1 file aja, kita akan bisa melihat atau memprint secara keseluruhan dari undangan yang sudah kita inputkan tadi. Oke, caranya select recipient, kemudian use as citing list. Nah, pilih di mana kita menyimpan database yang kita bikin tadi. Saya simpannya di dokumen, kemudian di data sort. Nah, ini nama mahasiswa, kemudian open. Dan kita tinggal menginputkan field yang kita butuhkan tadi. Berarti kita butuhkan untuk nomor surat. Berarti ini pilih insert match field, kemudian nomor surat. Nah, seperti itu.
Oke, saudara atur lagi ini ya, supaya lebih rapi. Kemudian Bapak, Ibu, orang tua wali. Misalnya kita butuh nomor BP dulu. Nama aja dulu ya. Kemudian koma ya, biasa nomor BP. Kemudian jurusan. Nah, seperti itu. Alamatnya lagi kita pilih fieldnya seperti ini. Nah, jadi sudah ya. Berarti datanya cukup nomor surat, nama, nomor BP, dan jurusan. Bagaimana cara melihat data yang tadi supaya tampil di file master? Berarti kita preview result. Nah, ini 001. Bapak, Ibu, orang tua wali dari Riri, BP-nya ini, dan jurusan manajemen di Padang. Dan untuk data yang kedua, kita tinggal next record. Nah, 02 ya, berubah ya yang ini. Cici. Kemudian ini nomor BP-nya, jurusan akuntansi, alamat di Padang. Kemudian yang ketiga tadi Lili ya. 03 Lili 2022-03, kemudian manajemen, alamatnya Batu Sangkar. Nah, seperti itu. Saudara nanti butuh datanya misalnya lebih dari 100, berarti di database tadi ya yang kita bikin tadi, kita bisa edit di sini. Misalnya mau nambahkan nama lagi, edit recipient. Nah, ini data yang kita entrikan lagi. Klik nama database-nya, kemudian edit. Tambahkan di sini mau 100 berapa atau ribuan datanya. Nah, bisa ditampung dalam database ini. Oke, itu untuk yang database dengan menggunakan Microsoft Access yang bisa kita edit dalam Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita mau versinya ya dengan menggunakan sinkron data di Microsoft Excel. Di modul saya sudah instruksikan, silahkan buat data yang ini di Microsoft Excel saudara, kemudian simpan, pilih partisi tempat saudara simpan ya, kemudian simpan dengan terserah mau saudara simpan dengan nama yang sama dengan sebelumnya atau dengan nama yang berbeda sesuai dengan kenyamanan. Dan sini sudah saya siapkan juga seperti yang ada di modul. Ini nomor surat, nama, nomor BP, dan jurusan, kemudian jenjang pendidikan. Tapi di dalam ini ya kita samakan aja dengan Microsoft Access tadi ya, berarti jenjang pendidikan itu kita ganti alamat aja. Di ini biar sama alamat ya, kita ganti aja Padang, Pariaman. Terserah nanti saudara bikinnya di mana di praktis saudara di rumah. Duri, Padang lagi, Padang panjang atau Padang. Nah, selanjutnya Padang aja semua. Oke. Nah, kemudian ini saya simpan dengan nama yang di atas ini ya, bisa saudara lihat di sini. Kemudian yang tadi karena kita mau mensinkronkannya dengan yang Microsoft Excel ini, jadi kita close dulu. Kemudian ini kita delete aja dulu biar saudara tidak bingung. Berarti sama seperti tadi. Kita select recipient, kemudian use exciting list. Kita cari di mana kita menyimpan data tadi. Oke, saya simpannya di sini. Nah, data mail maps mahasiswa ini open. Kemudian saya buatnya tadi di sheet 1. Kemudian pilih sheet 1. Nah, sudah terkoneksi ya. Jadi tinggal pilih di sini lagi. Kita mau field mana? Ini nomor surat, berarti kita pilih nomor ya.
Ini kita nonaktifkan dulu previewnya. Kemudian untuk bapak atau ibu orang tua wali dari, nama dulu, kemudian nomor BP dan jurusan, kemudian alamatnya tambahkan ya. Nah, seperti tadi juga. Kemudian kita preview hasil dari koneksi yang sudah kita buat merge-nya ini. Nah, ini 001 Ayunda BP ini manajemen Padang. Nah, itu yang kedua Budi Cahyono Pariaman. Yang ketiga di Duri. Nah, itu sampai datanya tadi ada 10 ya. Sampai Nana Lestari ini ya. Di alamat di Padang nih. Ini datanya, jumlah datanya ada 10. Kalau kita next lagi ini nggak ada datanya karena kita buatnya sampai 10 tadi. Oke, baik, semoga dapat saudara pahami dan silakan dipraktekkan sesuai dengan modul. Oke, baik, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.